Seorang anak berusia sekitar 9 tahun ditemukan meninggal dunia dalam sebuah rumah mewah di daerah Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten pada Selasa 16 Desember 2025 sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Belakangan diketahui korban adalah anak dari anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Cilegon, yakni Maman Suherman. Beragam spekulasi muncul menanggapi misteri kasus meninggalnya putra Dewan PKS tersebut. Sebab saat ditemukan, korban dalam keadaan tak wajar dengan sejumlah luka di tubuhnya. Guna memberikan jawaban dan menguak apa yang sebenarnya terjadi, polisi memeriksa para saksi. Belum bisa kita jelaskan, dalam hal kita masih melakukan penyelidikan. Untuk jumlah saksi sementara yang sudah kita lakukan pemeriksaan itu ada 8 orang, termasuk yang ada di lingkungan sekitar dari tempat kejadian. Untuk dari penanganan pertama, kita sudah mengamankan TKP, sudah melakukan visum. Kita sedang menunggu hasil otopsi dari korban. Kejadian menggamparkan tersebut berawal dari dering telepon yang berbunyi dari gawai milik Maman Suherman, ayah korban. Rupanya di ujung telepon itu kakak korban berbicara dengan nada kepanikan, meminta tolong agar Maman segera pulang ke rumah. Sebab kakak korban menemukan korban tergeletak dengan posisi tengkurap dengan luka di tubuhnya. Maman segera pulang untuk melihat keadaan. Sesampainya di rumah, Maman melarikan putranya ke rumah sakit Bethsaida Cilegon menggunakan mobil. Setelah di rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan juga tindakan, namun sayang nyawa korban tak bisa diselamatkan. Hasil dari pemeriksaan mengatakan korban meninggal akibat luka benda tajam. Pihak keluarga lantas melaporkan kejadian itu pada kepolisian setempat. Satuan Reserse Kriminal Polres Cilegon dan anggota Polsek Cilegon datang. Mereka melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan para saksi. Adapun saksi yang telah diminta keterangan sejumlah 8 saksi itu terdiri dari pihak keluarga dan pihak lain. Penyidik mengoptimalkan proses penyidikan untuk mengungkap kepada seseorang yang bertanggung jawab terhadap perbuatan yang mengakibatkan seseorang korban meninggal dunia akibat kekerasan. Jenazah korban lantas dimakamkan di TPU Makam Balung, Kelurahan Citangkil, Kota Cilegon. Wakil Bupati Kabupaten Serang Najib Hamas menghadiri prosesi pemakaman korban. Kehadiran Najib Hamas bukan tanpa alasan sebab orang tua korban, Maman Suherman, diketahui merupakan Dewan Pakar PKS Kota Cilegon. Sementara Najib Hamas juga merupakan politisi dari PKS. Ini kan orang penurut ya, dan ibadahnya juga bagus, ya, walaupun usia 9 tahun tapi ketaatan kepada orang tua ini luar biasa. Jadi ini contoh bagi anak-anak seusia. Dari penegak hukum seperti apa? Ya, kita serahkan seperti berita-berita yang lain terkait dengan kejadian ini, kita serahkan, percayakan kepada teman-teman dari polisi. Tapi kita doakan semoga semuanya lancar dan pelakunya ditemukan dan diberi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang. Saat berita ini dibuat, pihak kepolisian membantah bahwa kasus tersebut erat dengan aksi korban pembunuhan dan meninggal dunia akibat perampokan. Kesimpulan sementara tersebut diperkuat oleh hasil penelusuran terhadap barang-barang berharga di rumah korban yang tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kehilangan. Untuk hasil otopsi sementara masih kita tunggu, masih belum keluar. Untuk hasil pemeriksaan sementara, pemeriksaan masih tetap berlanjut karena dari untuk dugaan kasus pembunuhan seperti ini, untuk runut timeline harus jelas, lalu keterangan alibi dari para saksi juga harus jelas. Makanya butuh waktu cukup lama sampai sekarang, ke-8 saksi pun masih dalam tahap pemeriksaan. Oke, jadi kalau dari olah TKP, ini dugaan kuat tindakan kriminalnya apa, Pak? Apakah ini dugaan pembunuhan atau pencurian dengan disertai pembunuhan? Dugaan sementara untuk kasus ini itu dugaan pembunuhan. Dapat dilihat dari bagaimana keadaan korban di rumah sakit. Makanya sudah dari Polres Cilegon sudah membuat LP
yang mencantumkan dugaan terhadap kasus pembunuhan, jadi bukan perampokan. Untuk otopsi kita masih koordinasi dengan pihak rumah sakit. Mungkin di malam ini sudah ada hasil otopsi, jadi kita masih menunggu, pemeriksaan juga masih berlanjut. Untuk materi bagaimana kita bisa mengungkap ini mungkin tidak bisa kita share, tapi untuk dugaan dan sudah mengarah kemana, kita sudah bisa merunutkan titik terangnya di mana. Dari sudut lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menduga korban bukanlah target sebenarnya. Reza menjelaskan, pelaku kemungkinan mengincar pihak lain. Dengan kata lain, korban adalah pengganti dari target utama pelaku. Kalau kita gunakan kata pembunuhan, maka itu bermakna kita merujuk kepada pasal 338 KUHP. Tapi kalau kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris, homicide bermakna meninggalnya seseorang akibat perbuatan orang lain. Meninggalnya seseorang akibat perbuatan orang lain tidak semata-mata akibat pembunuhan, dengan kata lain tidak semata-mata akibat pasal 338. Tapi ada orang yang meninggal akibat perbuatan orang lain, misalnya akibat dalam bentuk penganiayaan, dalam bentuk pengeroyokan, dalam bentuk pembunuhan berencana, dan seterusnya yang mengakibatkan bahwa ternyata kemungkinan penggunaan pasalnya menjadi sangat beragam. Karena itu menurut saya memang kita patut berspekulasi ini pembunuhan, tapi sesungguhnya pada tahap sekarang menurut saya akan lebih tepat seandainya otoritas penegakan hukum menggunakan istilah korban meninggal akibat perbuatan orang lain. Oke, karena kemungkinannya masih bisa beragam. Lalu ini kan korban disebut sempat menelpon orang tuanya. Apakah di sini bisa ditelusuri siapa dugaan dari pelakunya? Memahami dari pemberitaan bahwa korban berusia 9 tahun dan mengalami luka yang sedemikian parah dan banyak, boleh jadi orang yang menghabisi korban tidak sungguh-sungguh menjadikan korban sebagai target aksinya. Boleh jadi pelaku mengincar pihak lain yang punya keterkaitan dengan korban, misalnya orang tua korban. Namun karena tidak mungkin melakukan serangan secara frontal terhadap orang tua korban, maka korban dijadikan sebagai objek pengganti atau substitusi. Dengan kata lain, yang ingin saya katakan bahwa antara perilaku dengan motif belum tentu linear. Bahwa sekali lagi, belum tentu orang yang menghabisi korban adalah orang yang sungguh-sungguh punya kepentingan bagi meninggalnya korban. Tetapi pihak yang menjadi pihak kepentingan si pelaku adalah pihak lain. Namun karena tidak bisa mencapai pihak tersebut, maka dicarilah pihak pengganti yang dalam hal ini adalah korban. Pertanyaan, kenapa korban yang satu ini dijadikan sebagai substitusi? Ya karena hitung-hitungan di atas kertas, anak-anak memang termasuk dalam kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan. Lemah secara fisik, lemah secara psikis, dan juga mungkin lemah secara sosial. Ya, Bung Reza, jika Anda menyebutkan bisa jadi ini korban adalah substitusi, pengganti, apakah ada kemungkinan besarnya bahwa pelaku merupakan orang dekat atau orang yang kenal dengan keluarga korban? Tentu harus dilakukan pemeriksaan ya oleh pihak kepolisian, tetapi saya membayangkan bahwa sang pelaku memiliki akses ke rumah tersebut, kemudian bisa memperkirakan kondisi di dalam rumah tersebut seperti apa, mungkin anak dalam kondisi tidak terjaga atau sendirian saja. Nah, penalaran-penalaran semacam itu dan perbuatan sedemikian rupa, hitung-hitungan memang kemungkinan dilakukan oleh orang yang sudah mengenal kondisi atau situasi rumah dan keluarga pemilik rumah tersebut. Apakah bisa disebut sebagai orang dekat? Hari ini tampaknya kita harus memberikan definisi ulang tentang kata dekat ataupun jauh. Tetapi ketimbang menggunakan kata dekat atau jauh, saya memilih menggunakan istilah orang yang mengenal situasi rumah dan keluarga pemilik rumah tersebut.